warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan SOAP pada GERD. Yang pertama, yakni S, subjek, pasien Nyonya P, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMP, agama Islam, alamat pasien Ella, status pernikahan menikah, memiliki keluhan utama nyeri dada seperti terbakar, lidah terasa asam, makanan keluar dari mulut, suara serak, mual, dan nyeri pada ulu hati 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Dan pasien memiliki riwayat penyakit MAH 2 tahun yang lalu. Selanjutnya yakni objektif. Diagnosa pada pasien yakni chest pain et causa gastroesophageal reflux disease atau GERD. Kemudian untuk diagnosis bandingnya yakni chest pain et causa gastroesophageal reflux disease, kemudian chest pain et causa gastritis, kemudian chest pain et causa ulcus pepticum, kemudian chest pain et causa apnea pectoris, dan yang terakhir yakni chest pain et causa MCI. Selanjutnya, data klinik pada pasien yakni tekanan darah pasien pada tanggal 31 bulan 8 mengalami peningkatan yakni 140/80. Kemudian nadi pasien mengalami peningkatan pada tanggal 31 bulan 8 dan tanggal 1 bulan 9. Kemudian RR pada pasien juga mengalami peningkatan pada tanggal 1 dan 2 bulan 9. Kemudian GCS pasien normal, suhu tubuh pasien normal. Kemudian kondisi umum pada pasien dari tanggal 31 bulan 8 hingga tanggal 3 bulan 9 tampak sakit sedang. Kemudian tingkat kesadaran pasien ini pasien dalam kondisi kesadaran penuh. Kemudian untuk data labnya yakni leukosit pada pasien terlihat mengalami peningkatan yakni dengan nilai 11.260 per mikroliter, dan neutrofil pasien mengalami peningkatan dengan nilai 75, kemudian limfosit juga mengalami penurunan dengan nilai 13, kemudian monosit pada pasien juga mengalami peningkatan dengan nilai 11, kemudian nilai kreatinin pada pasien mengalami peningkatan yakni 1,45. Selanjutnya adalah A, yaitu asesmen. Asesmen ini sendiri terdiri dari yang pertama, pemberian ranitidin sebaiknya tidak usah diberikan karena akan menyebabkan duplikasi terapi dengan omeprazol. Jadi, pasien hanya diberikan omeprazol saja itu sudah cukup. Yang kedua, pemberian ketorolak untuk mengatasi nyeri pada pasien GERD sebaiknya tidak usah diberikan karena obat-obat golongan NSAID, yaitu ketorolak itu sendiri, dapat menurunkan tekanan LES, sehingga cukup diberikan paracetamol saja untuk mengatasi nyerinya. Selanjutnya adalah P, yaitu plan. Untuk problem mediknya, di sini pasien diberikan terapi elektrolit, karena ketika masuk kondisi umum pasien tampak sakit sedang, maka pasien diberikan infus RL untuk menjaga keseimbangan elektrolit dari tubuh, dan tubuh. Yang kedua adalah problem mediknya yaitu nyeri. Pasien mengalami nyeri dada dan nyeri pada saat menelan. Di sini pasien diberikan terapi ketorolak dan salmol. Karena ketorolak tadi dapat menurunkan tekanan LLS, maka sebaiknya hanya diberikan salmol untuk meredakan nyeri yang dirasakan pasien. Yang ketiga adalah problem mediknya yaitu GERD itu sendiri. Pasien mengalami nyeri dada yaitu heartburn, lidah terasa asam, makanan keluar dari mulut, suara serak, nyeri ulu hati, mual dan muntah. Maka pasien diberikan terapi ranitidin, omeprazol, lansoprazol, antasida sirup.
Omeprazol ini sendiri digunakan sebagai menghambat produksi asam lambung yang bekerja dengan memblok aktivasi H+, K+, dan ATPase. Yang kedua adalah ranitidin. Ranitidin ini sendiri untuk mengurangi sekresi asam lambung. Seperti yang saya katakan tadi pada bagian asesmen maksud saya, ranitidin ini lebih baik tidak usah diberikan karena sudah diberikan omeprazol dan lansoprazol. Selanjutnya adalah antasida sirup. Antasida sirup di sini untuk menghilangkan gejala dan menetralkan asam lambung. Yang terakhir, pasien diberikan alprazolam karena pasien ketika masuk rumah sakit ditakutkan terjadi gangguan kecemasan dan panik. Selain itu, salah satu penyebab GERD itu sendiri adalah stres. Maka alprazolam di sini sebagai penenang. GERD dapat disebabkan oleh tingkat stres yang berlebih, maka diberikan alprazolam sebagai penenang dan diharapkan dapat membantu mengendalikan kadar asam lambung. Obat ini bekerja dengan mengikat reseptor benzodiazepin stereospesifik pada neuron GABA postsinaptik di beberapa lokasi dalam SSP. Selanjutnya adalah ESO, yaitu efek samping obat. Yang pertama ada omeprazol dan lansoprazol. Efek sampingnya sebagai berikut seperti sakit kepala, ketidaknyamanan abdominal, dan lain-lain. Yang kedua ada alprazolam, seperti hipotensi, mengantuk, dan bisa terjadi withdrawal seperti tremor, kejang, muntah, kram perut, berkeringat. Apabila gejala tersebut terjadi, maka hentikan pemakaian. Yang ketiga, ranitidin. Efek sampingnya seperti sakit kepala, diare, mual dan muntah, konstipasi, reaksi hipersensitivitas. Yang keempat, ada efek samping dari ketorolac seperti heartburn ringan, nyeri perut, kembung, mual, muntah, dan dapat meningkatkan resiko pendarahan. Selanjutnya adalah efek samping dari Sanmol atau paracetamol, seperti reaksi alergi dan pada dosis tinggi menyebabkan hepatotoksik. Selanjutnya, pada plan terdapat terapi non-farmakologi. Yang pertama, hindari makanan pedas, asam, kopi, tinggi lemak, minuman berkarbonasi. Selanjutnya, yang kedua, tidak menggunakan pakaian ketat. Yang ketiga, jarak antara makan dan tidur minimal 3-4 jam sebelum tidur. Jadi, pasien diharapkan makan 3-4 jam sebelum tidur. Jangan habis makan lalu tidur. Yang keempat, menggunakan alas bantal dengan posisi kepala lebih tinggi. Yang kelima, hindari makanan dalam porsi banyak, lebih baik sedikit tapi sering. Yang keenam, menurunkan berat badan apabila pasien tersebut obesitas. Selanjutnya, monitoring. Yang pertama, perlu dimonitoring terkait pemberian infus RL yaitu kadar elektrolit. Yang kedua, dimonitoring derajat nyerinya terkait pemberian Sanmol. Yang ketiga, alprazolam dapat menyebabkan peningkatan reflux asid esofageal. Yang kelima, perlu dimonitoring efek samping dari lansoprazol dan dari gejala dan hasil endoskopinya bila sudah parah. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Mohon maaf mengganggu. Sebelumnya, perkenalkan Bu, nama saya Aninda, saya apoteker yang bertugas di rumah sakit ini. Apakah benar dengan Ibu P? Iya, benar, Mbak. Baik Bu, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Masih sedikit nyeri dan sakit di bagian tenggorokan.
Apakah obat-obatan yang diberikan dokter rutin diminum, nggih, Bu? Iya Mbak, saya minum kok obatnya. Oh, baik, Bu. Karena Ibu masih merasa nyeri dan sakit di bagian tenggorokan dikarenakan meningkatnya asam lambung, maka di sini dokter meresepkan Sanmol dan Lansoprazol, nggih, Bu. Obat yang pertama ada Sanmol dengan kandungan paracetamol 500 mg untuk meredakan nyeri. Diminum 3 kali sehari, 1 tablet setelah makan. Obat yang kedua, ini Lansoprazol, Bu. Kandungannya yaitu Lansoprazol 30 mg untuk menurunkan asam lambung, diminum 2 kali sehari, pagi dan malam. Sehari 1 tablet sebelum makan. Untuk efek samping dari Sanmol yaitu alergi, dan efek samping dari Lansoprazol ini yaitu sakit kepala. Akan tetapi, Ibu tidak perlu khawatir karena efek samping tersebut tidak menyebabkan resiko atau bahaya yang serius. Dan efek samping tersebut tidak terjadi pada semua orang. Nah, kedua obat ini disimpan pada kotak obat atau suhu ruang. Apakah Bapak mempunyai kotak obat? Iya punya Mbak. Oh baik, jangan lupa untuk menyimpan di kotak obat ya Bu. Kemudian agar Ibu cepat sembuh, sebaiknya meninggikan kepala ketika tidur, hindari makan sebelum tidur, hindari merokok dan alkohol, mengurangi makanan berlemak dan pedas, hindari minum berkarbonasi, dan hindari makanan atau minuman yang terlalu asam, serta pola makan harus teratur dan dijaga. Mungkin itu saja, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Mbak, terima kasih atas informasinya. Oh, baik. Sama-sama, Bu. Semoga Ibu lekas sembuh ya. Good afternoon, Miss. Good afternoon Miss. Excuse me, let's introduce. My name is Saninda. I'm the pharmacist in this hospital. Previously, it's through Miss P. Yes Miss. Okay, Miss. How about your day? Still a little access and pain in the throat Miss. The medicine given by a doctor routinely drink, Miss? Yes Miss, I always drink the medicine. Yes, Miss, because you still feel pain and pain in the throat because the acid's too much. So here doctor prescribes Sanmol and Lansoprazole. The first drug is Sanmol containing 500 mg of paracetamol to relieve your pain, taken 3 times a day after taking one meal. The second drug is Lansoprazole. Lansoprazole 30 mg to reduce stomach acid, taken two times in the morning and night, 1 tablet a day before meals. The side effects of Sanmol are allergic, and the side effect of Lansoprazole is headache. However, you don't need to worry because the side effects do not cause serious risks of dangers. Both of these drugs are stored in a medicine box or room temperature. Do you have a medicine box? Have Miss. Okay, Miss, don't forget to put in the medicine box. Then, in order for you recover quickly, you should raise your head while sleeping, avoid eating before going to sleep, avoid smoking and alcohol, reduce fatty and spicy food, avoid carbonated drink, and avoid food or drinks that are too acidic, and eating patterns must be organized and maintained. Maybe that's all, sir. Is there anything you want to ask? Nothing Miss, thank you for your information. Okay, welcome back. Get well soon, Miss.